If you say that someone is living in a good life, you mean that they are living in the comfort and luxurious life, because they are living in the better life. Welcome to Better Life, the podcast project by Cerita Andy. Salah satu teman gue beberapa waktu lalu hubungin gue dan ngobrolin soal alter ego. Dia nanyain pendapat dan pandangan gue mengenai alter ego. After being silent from my podcast for a while, akhirnya balik lagi Better Life, the podcast project by Cerita Andy. Dan episode kali ini merupakan episode pertama di season 2 Better Life. Season 2 ini sebenarnya gue pengen sharing sesuatu yang lebih santai sih. Dan segala hal yang ada dalam kehidupan gue, entah itu hal-hal yang gue alami atau orang-orang di sekitar gue. But it's only for sharing, because I'm not an expert. Alter ego ternyata nggak bakal dapat dipisahin dari kehidupan kita masing-masing. Setiap orang pasti memiliki alter ego dalam dirinya. Namun, balik lagi ke pribadi masing-masing. Apakah alter egonya mau digunain atau enggak? Alter ego itu berbeda dengan kepribadian ganda atau dalam bahasa medisnya DID, Dissociative Identity Disorder. Karena alter ego merupakan karakter lain yang lo ciptain secara sadar tanpa menghilangkan karakter atau identitas asli lo. Jadi saat lo menggunakan atau menghadirkan alter ego, tentu masih dalam kontrol lu as a creator. Makanya kenapa gue tadi bilang ke teman gue kalau setiap orang itu memiliki alter ego dalam dirinya masing-masing. Gue kasih contoh ke teman gue seperti ini. Lo dalam bergaul pasti berusaha untuk menempatkan diri lo sesuai dengan siapa lo bergaul. Lo bisa aja jadi orang yang pecicilan ketika bareng teman-teman main lo. Tapi ketika lo lagi bareng rekan bisnis atau klien lo, nggak mungkin kan lo bakal pecicilan seperti lo lagi main bareng teman-teman lo. Yaitu adalah karakter yang lo ciptain dalam menjalin hubungan atau berkomunikasi dengan orang lain. Atau ada orang yang kalau di luar rumah tuh jadi orang yang rame banget, tapi ketika sampai di rumah, dia malah jadi pendiam. Atau ketika lo lagi sendiri nih, lo lagi ada masalah, tiba-tiba gak ada teman ngobrol, lo bisa aja ngobrol dengan diri lo sendiri, seolah-olah lo lagi ngobrol dengan orang lain. Ya itu semua adalah alter ego yang lo hadirkan, or you created, but it's still in your control. So buat gua, alter ego is an alternative identity for someone, but you can control it. Berbeda dengan DID, Dissociative Identity Disorder, atau kepribadian ganda nih, yang orang banyak tahu. Buat gua, DID adalah sebuah kelainan dalam pribadi atau kejiwaan seseorang. Karena kalau lo adalah seseorang dengan DID, you cannot controlling your alternative identity. Karena pasti alternative identity lo yang bakal berperan lebih aktif dibandingkan karakter atau identitas asli lo. Dan lo gak bakal mengingat semua proses yang terjadi dalam diri lo sendiri. Akan terjadi ketidaksadaran yang lo alami saat identitas lo atau identitas tubuh lo itu mengalami perubahan. Ya semuanya bakal berubah lah. Sikap lo berubah, suara lo, gaya lo. Lo bisa punya dua atau beberapa kepribadian dalam diri lo. Dan setiap kepribadian itu akan tetap berfungsi secara terpisah-pisah. Ya karena lo gak bisa ngontrol setiap kepribadian itu. Buat gue sih itu seperti sebuah tabrakan yang terjadi dalam diri lo sendiri ya. Dalam pikiran lo. Oke, balik lagi ke alter ego. Temen gue nanya, bagus gak kalau orang memiliki alter ego atau menggunakan alter ego mereka? Ya gue bilang ke teman gue, kalau menurut gue pribadi adalah bagus ketika seseorang menggunakan alter egonya. Karena alter ego itu akan sangat berguna ketika lo berhubungan atau lo berkomunikasi dengan orang lain.
Ketika seseorang menggunakan alter egonya, maka otomatis orang itu pasti akan mampu untuk menempatkan dirinya dalam lingkungan di mana dia berada. Buat gue sih, alter ego itu sama aja lu sedang bersandiwara dalam kehidupan lu. Lu sedang memainkan peranan lain dalam diri lu sendiri. Dan lu bisa mengontrol peran lu itu. Lu tahu kapan lu harus memainkan peran itu. Ya gue juga bilang ke teman gue, contoh lainnya adalah Beyonce. Menurut Beyonce, ya dia memiliki karakter asli pemalu. Tapi dia juga punya Sasha Fierce sebagai alter ego dalam dirinya sendiri. Dia dapat mengeluarkan si Sasha Fierce ini saat Beyonce itu butuh karakter yang berani dalam dirinya. Jadi gue bilang nih ke teman gue, buat gue sih gak ada salahnya seseorang gunain alter egonya. Gue gak bilang gak ada salahnya seseorang punya alter ego. Karena menurut gue, setiap orang pasti punya alter ego kok. Cuma tergantung, apa lu mau gunain atau tampilin alter ego lu atau enggak. Tapi ya tentu saja lu harus tetap bisa mengontrol alter ego dalam diri lo. Karena ketika lo gak bisa mengontrol alter ego dalam diri lo sendiri, maka pasti ada sesuatu yang salah dengan diri lo. Setiap hal kan pasti punya sisi positif dan negatif ya. Yang positif harus kita jaga, yang negatif ya kita buang lah. Jadi menurut lo, alter ego lo siapa? Thank you for listening Better Life, the podcast project by Cerita Andy. If you have any questions, just follow our social media at Cerita Andy.